Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Kali ini kembali Kang Asep akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu Mbak Ina bagian 6. Karya Kang Asep Hidayat sendiri ya. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Melihat tubuh sang istri diperlakukan demikian, sudah pasti Sarimin tidak membiarkannya. Dengan golok di tangan, Sarimin langsung menyerang kedua makhluk itu. Namun sekali tangkisan saja, tubuh Sarimin terpental hingga tubuh Sarimin terhempas pada sebatang pohon. Sarimin mengerang kesakitan. Dadanya terasa sesak. Sarimin muntah darah segar menyembur hingga membasahi bagian dadanya. Astagfirullah. Sarimin terus beristighfar. Keringat dingin mengucur deras dari tubuhnya. Lalu ia bangkit dan duduk di tepi tempat tidurnya. Astagfirullah, aku mimpi buruk. Ternyata ketika ia terlelap tidur, bermimpi tengah berada di hutan dan melihat istrinya tengah dirantai dan dicambuki makhluk mengerikan. Ya Allah, apa sebenarnya yang telah terjadi kepada istriku? Ucap Sarimin lirih sembari mengusap wajahnya. Lalu ia melangkah hendak ke dapur untuk mengambil air minum, karena saat itu tenggorokannya sangat kering dan haus. Namun ketika ia hendak berdiri dari tempat tidur, ia merasakan sakit dan perih di bagian punggungnya. Penasaran, Sarimin mendekati lemari pakaian yang di pintunya terdapat cermin besar. Sarimin ingin melihat ada apa sebenarnya di bagian punggungnya, karena ia merasakan sakit yang teramat sangat. Setelah berada di depan lemari, Sarimin membuka bajunya dan menghadapkan punggungnya ke bagian cermin. Kembali Sarimin beristighfar. Karena dari bayangan cermin itulah ia melihat di bagian punggungnya terdapat luka lebam membiru. Setelah tahu, segera ia mengenakan kembali bajunya. Dengan perasaan tidak karuan, Sarimin melanjutkan langkahnya menuju dapur. Di dapur, Sarimin langsung menuangkan air dari ceret aluminium ke dalam gelas dan langsung ia meminumnya. Dirasa sudah cukup, kemudian Sarimin melangkah hendak kembali ke dalam kamar dan tidur. Tanpa sengaja, ujung matanya melirik ke arah sudut ruang dapur yang temaram. Seketika bulu kuduknya meremang. Sejenak ia menghentikan langkahnya seraya berkata, "Dek, aku tidak merasa takut, tapi aku merasa sedih. Kenapa sebenarnya ada ini? Aku tidak mengerti akan semua ini, Dek." Demikian ucapnya lirih. Lalu Sarimin melanjutkan langkahnya, langsung masuk ke dalam kamar dan tidur. Suara kicauan burung dan kokok ayam bersahutan menyambut datangnya pagi. Sarimin terjaga dari tidurnya. Tubuhnya terasa begitu berat dan lelah karena tadi malam ia tidak cukup tidurnya. Namun demikian, Sarimin tetap bangun dan langsung keluar kamar untuk berwudu di kamar mandi yang berada di belakang rumahnya.
Setelah melaksanakan kewajiban sholat fardu subuh, Sarimin duduk di ruang tamu sembari minum kopi dan merokok. Masih terngiang dengan kata-kata Mbah Harjo dan masih terbayang dengan mimpi buruk yang ia alami semalam. Sarimin semakin tak mengerti dan bingung dengan apa yang terjadi. Dengan segala pertimbangan, akhirnya Sarimin memutuskan pagi itu juga akan berangkat pulang ke kampungnya. Setelah berkemas beberapa helai pakaian yang akan dibawa, Sarimin berangkat. Tak lupa ia pamitan kepada Mbah Harjo dan Lek Toha. Setelah melakukan perjalanan selama 6 jam dengan menggunakan bus, Sarimin tiba di kampungnya. Selanjutnya ia menggunakan jasa ojek untuk tiba di depan rumah orang tuanya. Setibanya di depan rumah orang tua, sesaat ia berdiri mematung. Dadanya berdebar, berbagai rasa dan pikiran berkecamuk. Mungkin karena kurang lebih 3 tahun ia tidak pernah pulang. Dengan ragu, Sarimin mulai melangkah menjejakkan kaki di teras rumah. Entah mengapa, tiba-tiba saja bulu kuduknya meremang. Ada rasa takut dan ngeri merasuki jiwanya. Bukan karena takut pada ayahnya yang karena saat itu ia kembali setelah 3 tahun yang lalu diusir bapaknya. Tapi entahlah. Assalamualaikum. Setelah di depan pintu, Sarimin mengucapkan salam. Namun tidak ada yang menjawab salam atau yang membukakan pintu untuknya. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada juga yang membukakan pintu. Sarimin membuka pintu itu dan ternyata pintunya tidak terkunci. Perlahan Sarimin masuk ke dalam rumah orang tuanya itu dan terus melangkah masuk. Ciri khas rumah zaman dulu memang panjang ke belakang, jadi mungkin saja yang berada di dalam rumah saat itu tidak mendengar salam dari Sarimin. Sarimin terus masuk ke dalam rumah hingga tepat di depan pintu kamar orang tuanya yang terbuka. Di dalam kamar orang tuanya yang lumayan luas itu, terlihat ada beberapa orang di sana. Di antaranya ibunya dan kedua adiknya. Sementara di atas tempat tidur terlihat Suparno tengah terbaring dengan posisi terlentang. Badannya sangat kurus hingga raut wajahnya terlihat bagai tengkorak yang masih terbalut kulit. Mungkin bapak tengah sakit keras, fikir Sarimin. Assalamualaikum. Dengan suara bergetar, kembali Sarimin mengucapkan salam. Seketika, semua yang tengah berada di dalam kamar Suparno menoleh ke arah pintu dan mereka sangat terkejut melihat siapa yang datang dan mengucapkan salam. Melihat Sarimin datang, sang ibu berteriak senang. Samijem langsung berdiri dan melangkah mendatangi Sarimin. Min, akhirnya kamu pulang juga, nak. Ucap Samijem seraya memeluk Sarimin. Seketika tangisnya pecah. Demikian pula dengan kedua adiknya. Kamu kemana saja, nak? Mama kangen sama kamu. Bapakmu juga kangen kamu, nak. Tapi kami tidak tahu harus mencari kamu kemana. Ucap Samijem lagi kepada Sarimin. Mendapat pertanyaan ibunya, Sarimin hanya diam dan menangis. Min. Tiba-tiba saja terdengar suara batuk dan memanggil Sarimin.
Ya, Suparno yang terbatuk dan memanggil Sarimin. Sarimin melepaskan pelukan ibunya, lalu ia mendekat kepada ayahnya yang terbaring tak berdaya di atas kasur. "Iya Pak, Sarimin pulang Pak," ucap Sarimin sembari memegang tangan kanan ayahnya. "Kesini Min, Bapak mau bicara sama kamu nak," pinta Suparno agar Sarimin lebih mendekat ke bagian kepalanya. Setelah Sarimin dekat dengan kepalanya Suparno, lalu Suparno menggenggam tangan Sarimin. Ia mulai berbicara. "Min, Bapak mau minta maaf sama kamu nak. Walau Bapak yakin kamu tidak akan memaafkan Bapak," ucap Suparno mengawali obrolannya. "Sudahlah Pak, Bapak tidak perlu minta maaf. Justru Sarimin yang harus minta maaf. Dan Sarimin sekarang pulang ini mau mengabari jika istriku Ina sudah meninggal Pak, juga anakku yang ada di dalam kandungannya." Demikian Sarimin berkata, memberitahukan kepada ayahnya dengan tangis yang tak dapat ia bendung lagi. Mendengar cerita Sarimin, tentu saja semua yang ada di dalam kamar itu terkejut bahkan menangis. Demikian pula dengan Suparno. Terlihat bening air mata menetes dari sudut matanya. Genggaman tangan Suparno semakin kuat. Dengan suara bergetar dan terengah-engah, Suparno kembali berkata, "Maafkan Bapak nak. Bapaklah yang menyebabkan kematian istri dan anakmu. Mereka Bapak jadikan tumbal pesugihan." Demikian ucap Suparno yang diiringi tangis. Bagai tersambar petir mendengar ucapan ayahnya jika istri dan anaknya mati karena dijadikan tumbal pesugihan. "Bapak bercanda kan? Itu tidak mungkin Bapak lakukan," ucap Sarimin merasa tak percaya dengan apa yang ia dengar dari mulut ayahnya. Saat itu Suparno hanya menangis, lalu ia kembali berkata, "Bapak tidak berbohong Min. Bapak tidak bercanda. Bapak benci dengan Ina karena dia sudah mengambil kamu dari kami. Sekarang kamu buka lemari Bapak yang besar itu. Kuncinya ada di atas lemari itu Min," ujar Suparno lagi kepada Sarimin. "Memangnya ada apa di dalam lemari itu Pak?" tanya Sarimin tak mengerti dengan perintah bapaknya itu. "Kamu buka saja Min, semua untuk kamu nak, dan maafkan Bapak," jawab Suparno. Tanpa bertanya lagi, Sarimin menuruti perintah ayahnya untuk membuka satu lemari besar berwarna hitam yang selama ini lemari itu sebagai lemari rahasia dan hanya Suparno saja yang boleh membuka lemari itu. Sarimin meraba bagian atas lemari untuk mencari kunci yang dimaksud ayahnya, dan tak lama Sarimin pun mendapatkannya. Lalu dengan tangan terlihat gemetaran, Sarimin membuka lemarinya. Seketika Sarimin juga yang lain terkejut melihat isi lemari itu. Lemari besar yang terbuat dari kayu itu penuh dengan uang serta emas batangan. Kedua mata Sarimin terbelalak melihatnya. Perlahan ia membalikkan badan dan melangkah mendekati ayahnya yang terbaring di atas kasur sembari terus menangis.
Lalu Sarimin bertanya, "Pak, apa maksudnya dengan semua ini, Pak?" Tanya Sarimin tegang. Mendapat pertanyaan dari Sarimin, Suparno menangis semakin keras. Dengan sesenggukan, Suparno menjawab, "Itu semua hasil dari menumbalkan istri dan anakmu, Min. Ambillah semua milikmu." Jawab Suparno, "Jadi benar anak istriku mati karena dijadikan tumbal pesugihan sama bapak. Sungguh biadab. Dan aku tidak akan pernah memaafkan bapak. Ambillah semua harta setan sama bapak." Ucap Sarimin berang, seraya melangkah keluar dari dalam kamar. Mendengar ucapan dan sikap Sarimin, Suparno hanya menangis menyesali perbuatan keji yang telah ia lakukan. "Maafkan bapak, nak." Hanya kata maaf yang keluar dari mulutnya. Karena sesaat kemudian Suparno terlihat kesulitan bernafas. Kedua matanya terbelalak, mulutnya menganga, mengeluarkan suara yang sungguh mengerikan, seperti suara lembu tengah disembelih. Kedua adik Sarimin panik, tak tahu apa yang harus diperbuat. Sementara Samijem mengejar Sarimin yang pergi keluar rumah. Di depan rumah, Samijem berteriak sembari menangis memanggil Sarimin yang beberapa langkah lagi keluar dari halaman rumah. "Sarimin, Mama mengerti bagaimana perasaan kamu, nak. Tapi lihatlah Mama saat ini. Mama sayang sama kamu, nak. Mama rindu sama kamu. Kemarilah, nak. Jangan tinggalkan Mama lagi." Ucap Samijem dengan tangis pilu. Mendengar wanita yang telah melahirkannya memanggil dan menangis, Sarimin menghentikan langkahnya. Lalu perlahan Sarimin membalikkan badan dan menatap ibunya yang tengah menangis pilu. Dengan air mata terus mengalir, Sarimin berkata, "Mak, Sarimin sayang sama Mama. Sarimin sayang juga sama Bapak. Tapi kali ini Bapak sudah sangat keterlaluan, bahkan biadab. Sarimin tidak bisa memaafkan Bapak sampai kapanpun, Mak. Dan Sarimin tidak sanggup berada di rumah ini lagi. Bahkan Sarimin tidak sanggup lagi hidup di dunia ini, Mak." Demikian Sarimin berkata sembari menangis histeris. Melihat Sarimin menangis, Samijem melangkah mendekati anaknya, seraya memeluk erat dan berkata, "Sabar ya, nak. Mama sangat mengerti kamu. Tapi jangan benci Mama. Karena Mama tidak tahu apa yang telah dilakukan bapakmu, nak." Bisik Samijem memohon agar ia tidak turut dibenci Sarimin. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Tetap ikuti terus selanjutnya di Mbak Ina bagian 7. Kang Asep aturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.